karena menurut gue sesuatu yang romantis itu hadir dari sesuatu yang organik, sesuatu yang terjadi karena sebuah momen yang kita tidak terlalu planning. Halo guys, selamat datang di channel @apocalypse11. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kali ini berita datang dari Denny Sumargo. Selamat ulang tahun Denny Sumargo. Kita akan tahu harapan-harapan dia. Kita akan tahu apa yang terjadi pada ulang tahun dia. Oke, simak terus untuk fans Denny Sumargo pebasket sombong. Check this out. Annyeonghaseyo. Kadin kemarin aku lihat di Instagram baru ditanya sama timnya yang baru ulang tahun ke 40 ya? Apa sampai aku lupa. Baik banget tuh 40. Kurang-kurangin setahun ya. 40 tadi ya? Ke 41. Jadi kemarin tuh gue ulang tahun ke 41. Dan gue kaget usia gue ternyata udah 41 ya. Dan gue sebenarnya agak sedih karena gue udah menua, tapi gue seneng karena gue menua dengan lebih baik. Jadi kemarin gue dikasih surprise, terus kemudian istri gue, karena gue sekarang udah ada istri juga yang bikinin momen, terus ngasih surprise, kumpul. Gue bisa ngerasain orang-orang yang peduli lah sama gue. Karena waktu dulu gue masih kecil tuh gue nggak terlalu identik dengan momen ulang tahun. Karena waktu kecil gue sering dititip, jadi gue itu nggak terlalu ngerasa ulang tahun itu perlu dirayakan. Karena kalau dititip gitu, kalau ulang tahun paling nyokap datang ngajak gue keluar makan berdua doang. Jadi yang namanya rame atau kebersamaan itu nggak biasa. Jadi gue nggak terlalu ngelihat ulang tahun itu suatu hal yang perlu dirayakan. Makanya gue kadang-kadang kalau ulang tahun itu suka cuek-cuek kan. Cuma kemarin dikasih surprise ya senang juga sih. Maksudnya banyak orang yang peduli itu bikin kita merasa berharga sih. Itu berarti ulang tahun pertama sama istri ya? Yang kedua kayaknya deh. Kedua ya? Kedua ya, yang kedua deh. Ini kedua deh kayaknya sama istri. Yang pertama aku lupa momennya, tapi waktu itu dikasih surprise juga malam-malam sama istri kasih surprise, dibawain celurit. Jadi waktu itu di prank gue, gue bawain celurit, di prank. Gue pikir ada maling. Iya, gue ingat. Yang kedua nih enggak. Yang kedua nih lebih Kedua aman. Lebih aman ya. Dikasih kado apa sama Cici? Cici tuh sebenarnya ngasih. Jadi gini. Gue tuh selalu nggak pernah mau dibeliin kado. Cici tuh pengen beliin aku jam tangan mewah, cuman nggak gue bolehin. Jadi jam tangannya itu diumpetin sama dia di lemari, dan kemudian gue tuh dikasih surprise, di situ ada jam tangan itu gitu. Dan itu surprise yang bikin gue apa sih istilahnya, terharu ya. Cuman habis itu gue melomelin. Buat malam? Enggak, gue gak suka barang mewah. Karena menurut gue apa yang istri gue kasih, dengan dia mau capek-capek nelfonin orang atau ngatur untuk ngasih surprise, buat gue itu lebih dari cukup ya. Karena cara gue mensyukuri itu cukup segitu sih menurut gue, lebih daripada cukup. Kalau barang mewah gue gak terlalu tertarik sih sebenarnya, ataupun hadiah kecil aja sih cukup sih. Kayak kemarin ada banyak dari teman-teman klien yang ngirimin hadiah, kayak ada yang ngasih sepatu gitu, itu cukup banget, gue udah seneng banget. Ada yang ngasih speaker, cukup sih. Gue gak suka barang mewah. Terus Cici ngambek gak? Diomelin banget? Gak, dia ketawa-ketawa aja biasa, namanya cewek kan. Dia bilang enggak, kamu perlu kayak gini ya udahlah, oke lah. Jangan diulangin aja ya. Goals apa Kak yang udah dicapai di umur sekarang? Baru sekarang? Goals ya. Aku hidup udah nggak terlalu fokus sama goals sih. Aku hidup fokus ke hari-hari aku bisa ngejalaninnya seperti apa sih. Kalau keinginan yang masih pengen ya, pastinya pengen punya momongan, terus juga pengen rumahku. Aku lagi bangun rumah kan, bisa selesai, bisa jadi kantor juga di situ. Sisanya sih jadi apa ya, jadi manusia menyebalkan aja sih. Gue juga nggak ngerti, gue udah nggak terlalu banyak tujuan gue. Yang penting gue emang sehat gitu ya, sehat, jauh-jauh dari masalah. Jangan KDRT, jangan selingkuh, jangan
jangan ngambil uang negara, Waduh. jangan bikin konten yang mengundang masalah. Udah deh pokoknya gue nggak mau itu deh. Kak, biasanya tuh kalau kami ulang tahun gitu kan, biasanya kan pada liburan. Kakak sendiri lebih milih kerja nih kayaknya. Iya. Kalau aku emang sebenarnya pengen liburan ya. Cuman tempat saya kerja ini emang nggak mau ngasih saya libur. Saya disuruh kerja terus. Saya kan ada tanggung jawab ya. Nanti liburan bisa nanti lah. Tapi aku emang sebenarnya kalau aku tuh kan kalau kerja itu bagian dari liburan. Aku tuh nggak punya konsep kerja. Aku tuh happy. Kerja tuh buat aku happy. Dan semua kerjaanku sekarang termasuk bawa acara di Trans TV, Dreambox itu emang happy. Bikin orang senang, bikin diri senang, kita bagi-bagi hadiah. Dan buat aku itu pekerjaan yang sangat menyenangkan, dan pekerjaan seperti itu tuh yang menurut aku senang kerja. Kak, berhubungan dengan konten, waktu itu Cici bikin konten lucu-lucuan yang Kak Densu sebenarnya katanya nggak romantis, kayak dipegang nggak mau, itu kayak ternyata manja banget pas lagi sakit. Itu beneran kakak emang nggak mau dipegang tangannya atau dirangkul gitu pada di publik? Gue tuh nggak biasa kali ya. Cuma abis itu gue langsung diomelin sama netizen. Jangan kayak si ini ya. Kayak gini nih, perlu dicek katanya. Jangan-jangan di belakang itu ada cewek simpenannya. Amit-amit dong, amit. Iya beneran, gue dikomenin begitu. Karena gue emang sebenarnya emang nggak terlalu suka rangkul-rangkul. Cuma Publik gitu. di publik ya. Tapi kalau di rumah, iya mesra, rangkul, peluk-peluk lah, namanya suami istri ya. Kalau di kamar gitu. Tapi kalau di publik gue ngerasa aneh sih. Tapi bukan berarti gue selingkuh ya pemirsa, gue belum ketahuan gue. Amit-amit. Jangan dong, Pak. Ya belum ketahuan berarti bisa nggak ngapa-ngapain, bisa juga mainnya cantik. Ikat ya karena di bawah. Gak apa-apa lah ya kan. Tapi kalau aku lihat kayak Cici seneng banget godain Mas kalau lagi di luar kayak digandeng-gandeng, Iya. digandengin kayak semakin Kak Densu marah dia katanya semakin seneng. Iya, ya Ci Olive itu suka ngegodain gua. Jadi kalau hal-hal yang gua suka biasanya diulang-ulang terus sama dia. Karena kalau gua tuh kan nggak pernah marah. Selama gue nikah sama istri gue sekali doang marah waktu gue cerita di podcastnya Dedi. Sisanya nggak pernah marah. Jadi dia suka ngegodain. Jadi seneng aja kalau ngelihat gue tuh kesel gitu, karena gue nggak marah kan, lebih ke kesel. Jadi lucu kali buat dia. Buat lo, buat gue nggak lucu. Tapi kalau Iya. boleh tahu sisi romantis Kak Densu itu seperti apa sih? Nggak ada ya. Saya tidak punya sisi romantis guys. Yang saya punya adalah duit aja. yang diambil sama bini gue. Sisi romantis gue tuh gue nggak tahu ya, kayak nggak ada sih. Kalau gue rasa gue hanya punya bentuk tanggung jawab aja. Kalau sisi romantis adalah sesuatu yang spontan ya. Hadir sendiri, dan gue tidak pernah terlalu fokus untuk menghadirkan itu, karena menurut gue sesuatu yang romantis itu hadir dari sesuatu yang organik, sesuatu yang terjadi karena sebuah momen yang kita tidak terlalu, karena menurut aku momen itu sering terjadi tanpa sengaja, dan itu lebih mengeratkan hubungan. Kayak kemarin aku sakit, terus Cici ngerawat di rumah sakit, dia sampai bermalam di rumah sakit, padahal sebenarnya nggak perlu sih. Nah itu kan jadi momen romantis, karena pada saat aku malamnya agak demam, kepengennya tuh ada yang deket-deket, jadi akunya jadi manggil Ci Olive naik ke kasur gue terus peluk, karena merasa badan gak enak kan. Nah itu jadi momen romantis, cuman yang tahu ya cuma kita berdua ya. Dan akhirnya semua tahu gara-gara dia posting ya. Nggak usah kok posting begituan ya. Tapi kalau dari sebaliknya, kalau Ci Olive sendiri romantisnya segi apa sih? Ci Olive itu emang romantis orangnya. Dia tuh penyayang, dia act of service-nya tinggi. Terus dia juga sangat physical touch juga. Terus dia orangnya sangat care dan peduli dengan masalah-masalah yang sensitif dan kecil-kecil. Jadi banyak sisi-sisi romantis dari Ci Olive lebih daripada saya. Itu love language-nya banyak ya? Oh banyak, Ci Olive love language-nya the act of money. Kan, beda. Tapi Ci Olive sering kesel nggak sih? Kan kakak kan orangnya kocak banget nih, di mana-mana bercanda segala macam. Dia sempat kesel nggak sih dengan kayak misalnya lagi serius kakak bercanda? Kadang-kadang kesel, tapi jarang. Kadang-kadang mungkin, tapi kelihatan. Jadi biasanya dia kayak udah ngeliatin wajahnya kayak agak kesel gitu. Biasanya candaannya aku kurangi.
karena mungkin dia lagi pengen ngobrol serius kan, kadang-kadang tapi jarang sih. Oke, terakhir untuk Kak Densu sendiri kira-kira kedepannya pengen project seperti apa sih? Kalau saya ke depannya, saya nggak pengen banyak muluk-muluk. Saya pengen lebih banyak melihat hal-hal baik yang Tuhan kasih dari perspektif bersyukur yang lebih. Karena menurut saya itu adalah hal yang paling indah yang pernah saya dapatkan dari semua pengalaman hidup saya di dunia entertain dan juga di luar dunia entertain. Yang berikutnya adalah gue pengen istri gue bahagia, dia bisa dapat momongan, terus gue pengen semua orang bisa dapat perjalanan inspiratif dan insight yang bagus dari perjalanan kisah gue dari single sampai gue nikah, dan itu membuat gue merasa udah menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat. Oke, ntar Kak, sorry, kalau dari segi momongan program atau Iya. Ya, itu tadi adalah Denny Sumargo. Terima kasih sudah klik video ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, tanda lonceng jangan lupa dinyalakan ya. Terima kasih teman-teman. Arigato.